Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 1 Agustus 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roh yang menghidupkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, agar percaya bahwa Kristus memberikan kepada kami kuasa untuk menang. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jansen Siregar. Kepada Saudara Jansen, kami persilahkan. Terima kasih. Renungan pagi kita tanggal 1 Agustus tahun 2025 berjudul Percaya bahwa Kristus akan memberikan kita kuasa untuk menang. Ayat ini terdapat di dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam usahamu untuk menang, engkau akan menghadapi banyak godaan. Tetapi jika engkau terus berjuang, Kristus akan memberikanmu kesuksesan besar. Semakin berat cobaan yang engkau hadapi, semakin berharga kemenangan yang engkau raih. Jika engkau mau lari kepada sumber kekuatanmu, maka engkau akan menerima berkat yang luar biasa. Namun, kita harus belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Yesus Kristus, penolong kita. Segala duka dan derita kita, bawalah kepada Tuhan dalam doa. Percaya kepada Yesus adalah hal yang luar biasa. Kita mendengar banyak orang berkata, percayalah, percayalah. Yang perlu engkau lakukan hanyalah percaya kepada Yesus. Namun, merupakan hak istimewa kita untuk bertanya, apa yang terkandung dalam kepercayaan ini, dan apa yang dipahaminya? Banyak di antara kita yang memiliki iman nominal, tetapi kita tidak menerapkan iman itu dalam karakter kita. Pernyataan yang dibuat adalah bahwa iblis percaya dan gemetar. Sewaktu di sorga, ia percaya bahwa Kristus adalah anak Allah, dan ketika di bumi ini, ia berkonflik dengannya di medan perang. Ia percaya kepada Kristus, tetapi bisakah ini menyelamatkannya? Tidak, karena ia tidak menenun Kristus ke dalam hidup dan karakternya.
Kita harus memiliki iman yang bekerja melalui kasih dan menyucikan jiwa. Dan kepercayaan kepada Kristus ini akan menuntun kita untuk menyingkirkan segala sesuatu yang menyinggung di hadapannya. Jika kita tidak memiliki iman yang bekerja ini, iman itu tidak akan bermanfaat bagi kita. Engkau mungkin mengakui bahwa Kristus adalah juru selamat dunia. Tetapi apakah dia juru selamatmu? Percayalah engkau hari ini bahwa dia akan memberikan kepadamu kekuatan dan kuasa untuk mengatasi setiap kekurangan dalam karaktermu. Kita harus bertumbuh menjadi pria dan wanita dewasa sepenuhnya di dalam Kristus Yesus. Dan dengan demikian, kita bertumbuh menjadi bait suci yang berharga bagi Tuhan. Dia berfirman, "Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku." Hidup kita di dalam kebenaran atau dalam dosa sangatlah penting. Bagi sebagian dari kita, Kristus mungkin berkata bahwa ia malu menyebut kita saudara dan saudari. Tetapi bagi mereka yang terbebani, Juru Selamat yang penuh belas kasihan berdiri tepat di sisi mereka untuk menolong mereka. Dia mengambil kodrat kita ke atas dirinya, agar dia dapat turun langsung kepada kita dalam pencobaan yang menimpa kita. Lalu, tidakkah kita akan menerima dia sebagai Juru Selamat kita? Jika engkau merasakan luka dan sengatan dosa, maka engkau harus berseru kepada Juru Selamat untuk menolongmu. Dikutip dari manuskrip 5 tahun 1886. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata-layanan Saudara Yansen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan pagi hari ini berkata dalam Efesus 2 ayat 10 yang berbunyi, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Apakah artinya diciptakan di dalam Kristus Yesus? Tentang kalimat ini, Roh Nubuat memberikan keterangan dalam suratnya nomor 52 tahun 1900 paragraf 14. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, dicangkokkan oleh Allah ke dalam Kristus, pokok anggur yang hidup, supaya kamu menghasilkan banyak buah, bukan untuk kemuliaanmu sendiri, melainkan untuk kemuliaan namanya. Satu-satunya harapanmu adalah terhubung dengan Kristus. Jangan berhubungan dengan orang-orang duniawi. Jadi, diciptakan di dalam Kristus Yesus artinya dicangkokkan ke dalam Kristus Yesus, yang adalah pokok anggur yang benar, supaya kita menghasilkan banyak buah, yaitu pekerjaan yang baik. Jadi, pekerjaan baik itu bukan hasil usaha kita, tetapi pekerjaan Kristus di dalam kita. Itu sebabnya, masih dalam Efesus pasal 2, kita baca ayat 8 dan 9 yang berbunyi, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Pekerjaan mencangkokkan kita ke dalam Yesus adalah pekerjaan Allah, pemberian Allah. Itu bukan hasil usaha kita dan kita terima oleh iman. Dan saat kita dicangkokkan ke dalam Yesus, maka yang bekerja adalah Kristus di dalam hidup kita. Dan itu pun kita terima oleh iman. Dalam penjelasan lainnya dikatakan, manuskrip 59 tahun 1902 paragraf 10. "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu adalah orang-orang bukan Yahudi menurut daging,
Yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan mereka sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Menjadi ciptaan di dalam Kristus Yesus tersedia bagi semua yang percaya oleh iman, yaitu Yahudi dan non-Yahudi. Dan itu terwujud oleh karena darah Yesus. Mengapa darah? Sebab darah adalah hidup dan hidup adalah roh. Kita tinggal di dalam Yesus hanya oleh menerima rohnya yang adalah hidupnya Yesus. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 176 tahun 1903 paragraf 19. Orang percaya yang sejati adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Hasil ini dicapai melalui penyerahan seluruh diri, tubuh, jiwa, dan roh kepada Allah. Ketika manusia tunduk pada pembentukan dan penataan Allah, hidupnya menunjukkan perbuatan baik. Ia bekerja dalam rencana penambahan, dan Allah bekerja baginya dalam rencana pelipat gandaan. Bagaimana Allah membentuk dan menata kita sehingga kita menjadi buatan Allah yang mengerjakan pekerjaan baik? Melalui anaknya. Allah Bapa mencangkokkan kita ke dalam Yesus, maka roh dari Yesus bekerja dalam hidup kita agar kita turut mengambil bagian dalam karakter ilahi dan menghasilkan perbuatan baik. Mengapa kita perlu pahami kebenaran ini? Karena inilah sumber kuasa yang Yesus berikan agar kita menang. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 220 paragraf 4. Jika kita tidak memiliki iman yang bekerja ini, iman itu tidak akan bermanfaat bagi kita. Engkau mungkin mengakui bahwa Kristus adalah juru selamat dunia, tetapi apakah Dia juru selamatmu? Percayakah engkau hari ini bahwa Dia akan memberikan kepadamu kekuatan dan kuasa untuk mengatasi setiap kekurangan dalam karaktermu? Kita harus bertumbuh menjadi pria dan wanita dewasa sepenuhnya di dalam Kristus Yesus, dan dengan demikian kita bertumbuh menjadi bait suci yang berharga bagi Tuhan. Dia berfirman, "Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku." Kita menerima kuat dan kuasa Kristus Yesus. Kita dapat bertumbuh menjadi pria dan wanita dewasa dan menjadi bait suci bagi Tuhan, hanya dengan tinggal di dalam Yesus. Dicangkokkan ke dalam pokok anggur yang benar, diciptakan di dalam Yesus. Dan bila kita diciptakan dalam Yesus, maka artinya kita milik Kristus. Sebagai penutup, Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald, tanggal 12 Mei tahun 1866 paragraf 9. Tak seorang pun diciptakan di dalam Kristus Yesus hanya untuk kesenangan pribadi. Orang yang hidup untuk dirinya sendiri bukanlah orang Kristen, karena penyangkalan diri dan memikul salib adalah bagian dari setiap pengikut Kristus yang sejati. Kita telah dibeli dengan harga tertentu, agar kita dapat dengan rela melayani guru kita. Setiap saat kita gagal mengakui Kristus sebagai juru selamat pribadi kita telah merampok Allah, karena Kristus telah menebus kita dengan tebusan darahnya sendiri. Diciptakan di dalam Kristus Yesus artinya mengerjakan pekerjaan yang Yesus kerjakan dalam hidup kita. Bukan kehendak kita lagi yang terjadi, tetapi kehendak Yesus yang terjadi. Diciptakan di dalam Yesus artinya sangkal diri dan pikul salib, lalu ikut Yesus. Diciptakan dalam Yesus artinya menerima rohnya yang adalah kuasa agar kita menang. Diciptakan di dalam Yesus artinya turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi agar kita menjadi serupa dengan karakternya. Sebab kita telah dibeli oleh darahnya Yesus. Kita bukan milik kita sendiri, tetapi kita milik Yesus. Percayakah kita?
Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah dan menguatkan pada pagi hari ini, bahwa Kristus telah memperoleh kemenangan untuk kami. Dan kemenangan itu Dia berikan kepada kami, suatu kuasa yang memampukan kami dapat menang sebagaimana Yesus menang. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, cangkokkan kami ke dalam Kristus dan menerima roh-Nya, sebab itulah wujud kami diciptakan di dalam Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik, yaitu buah-buah yang kami hasilkan atas pekerjaan Kristus dalam hidup kami. Dan kiranya ini menjadi pembaharuan dan kesaksian, sehingga banyak jiwa yang boleh bertobat kepadamu. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.